sinergi itu ada politik sehingga mau tidak mau menjadi miskin turun. Diskusi bertema Pancasila di Komplek GIK Universitas Gadjah Mada tiba-tiba menjadi ricuh. Mahasiswa naik ke panggung meneriakkan aspirasi mereka dengan mendekati 3 pejabat yang hadir. 3 pejabat tersebut ialah Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Para mahasiswa menganggap ketiganya tak cocok menjadi narasumber bertema Pancasila di tengah kebijakan pemerintah yang dinilai tak berpihak kepada rakyat. Karena jumlah orang yang naik ke panggung semakin banyak, petugas keamanan pun memutuskan mengawal keluar Budiman Sujatmiko. Nusron dan Sudaryono masih sempat berada di panggung untuk berdialog. Namun saat kondisi makin tak kondusif, mereka pun ikut dievakuasi. Serikat Mahasiswa UGM menyebut tak masalah disebut menggeruduk tempat diskusi. Karena menurut mereka apa yang dilakukan pemerintah kepada rakyat lebih jahat. Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka. Seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Dan jika kami dianggap jahat, merusuh atau apapun itu, sesungguhnya kejahatan mereka itu sangat-sangat lebih besar. Karena ada banyak rakyat yang tanahnya dirampas, meja makannya tidak diisi oleh makanan. Karena apa? Karena tanah bertani mereka digunakan untuk PSN yang ditanami ubi, tapi justru yang tumbuh jagung dan sebagainya yang tidak jelas. Mungkin usai keluar dari ruang diskusi, rombongan Sudaryono dan Nusron Wahid sempat dihentikan sekelompok mahasiswa. Mereka sempat melanjutkan diskusi di luar ruangan, namun lagi-lagi situasi menjadi tegang dan diskusi tak dapat dilanjutkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut siap berdiskusi dengan siapapun asal dengan pemikiran terbuka. Tapi itu sangat saya sesalkan, tapi saya tidak menyesal. Menurut saya ini satu bagian dari pengalaman hidup saya gitu. Dan saya siap untuk barangkali adik-adik tadi yang masih belum puas ya misalnya, kita mau diskusi lagi, saya siap diundang. Mau di Jakarta boleh, mau diundang ke Jogja, yuk, tapi yang penting kita diskusi. Tapi kalau intinya pokoknya kan susah ya itu. Sebelumnya, suasana diskusi yang awalnya kondusif berubah panas hingga penyelenggara menghentikan acara dan petugas keamanan mengawal para pejabat keluar dari venue. Tim Liputan Kompas TV. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko menyebut mahasiswa yang naik ke atas panggung saat diskusi di UGM tidak melontarkan pertanyaan apapun. Budiman pun menolak tudingan sebagai pengkhianat reformasi karena dia merasa sebagai aktivis 1998 yang mendukung pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Juga ada ucapan yang tajam mencap Anda sebagai pengkhianat reformasi. Mahasiswa mengaku kecewa sebagai Anda mantan aktivis 98. Respons Anda seperti apa? Tidak bergabung pada sebuah pemerintahan diktatorial. Saya bergabung pada sebuah pemerintahan yang sampai Februari tahun 2024 nggak jelas menang atau enggak Pak Prabowo ini. Artinya saya bergabung pada sebuah pemerintahan yang bukan hasil dari sebuah bentuk kudeta atau apa, tapi hasil pemilu. Satu, pemilu dan demokrasi itu adalah hasil reformasi. Dan kebetulan menang. Pertanyaan di mana itu pengkhianatannya? Mengapa kericuhan dalam diskusi di Universitas Gadjah Mada yang menghadirkan 3 pejabat bisa terjadi? Kita akan bahas langsung bersama dengan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang juga hadir pada saat itu dalam diskusi di UGM, serta Guntur Romli, juru bicara PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Wamen, juga Mas Guntur dengan Friska di sini. Selamat malam Bang Guntur. Mas Gar.
Selamat malam. Saya ke Mas Dar dulu yang kemarin ada langsung di diskusi UGM. Sebenarnya apa yang menyebabkan diskusi di dalam ruangan maupun juga di luar ruangan setelah Mas Dar keluar dari ruangan itu tidak kondusif, Mas? Yang jelas gini ya, mungkin saya jelaskan dulu ya. Yang jelas kegiatan kami itu adalah kopdar, ngopi darat. Ada Pak Nusron dan kebetulan ada Pak Budiman. Dan ini bukan event yang pertama gitu. Jadi kan kami biasa kopdar dengan kelompok petani, kelompok mahasiswa, kelompok pedagang pasar, kelompok nelayan dan lain-lain ya. Jadi kami intinya adalah ini bagian ikhtiar kami sebagai anggota kabinet untuk mensiarkan, memberitahu, menerangkan apa yang sedang kita kerjakan sekaligus kita juga mendengar aspirasi dari bawah. Misalnya dan di pertemuan dengan mahasiswa ini juga bukan yang pertama. Kami sudah lakukan di beberapa kali, di beberapa kota gitu. Dan hasilnya oke, bagus gitu. Jadi banyak juga yang kami akhirnya dapat insight sesimpel misalnya orang lapor di desanya harga pupuk mahal misalnya. Sehingga kami bisa juga langsung tindak lanjuti atau irigasinya yang rusak. Kemudian ada sengketa tanah dan lain-lain waktu itu oleh Pak Nusron juga langsung di follow up. Oke. Jadi intinya adalah kami datang di UGM dengan niat baik untuk kita berdiskusi dengan siapapun. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang whatever lah. Pokoknya kita ketemu dengan audiens dengan berbagai macam dan di situ adalah mahasiswa UGM dan mahasiswa sekitar UGM. Jadi dan niatan kami baik, ya kami datang dan acara juga sudah jalan sekitar 40 menit kalau nggak salah gitu. Kemudian entah kenapa ada sekelompok orang atau sekelompok mahasiswa yang kemudian naik ke panggung. Dan itu bukan juga yang pertama. Di acara kami yang sebelumnya juga naik panggung biasa. Kemudian kita kasih mic, ya mungkin barangkali mau teriak apapun boleh gitu di acara itu. Ternyata bukan untuk bertanya gitu. Tapi ternyata untuk mengajak kawannya yang lain untuk kemudian membubarkan kegiatan itu. Jadi tidak mau adanya kegiatan diskusi itu gitu. Akhirnya kami juga sempat bertahan di situ cukup lama. Jadi kami nggak langsung pergi juga. Jadi kalau tadi di siaran sebelumnya ada kejar-kejaran, saya kira nggak ada kejar-kejaran. Ya kan? Jadi sebetulnya nggak semencekam yang diceritakan sih gitu. Maksudnya jadi kami kemudian setelah sekian lama ada lempar air, terus ada yang berusaha mukul saya gitu. Nah karena ada yang berusaha mukul tadi, kebetulan kena berusaha sebelah sini tapi nggak terlalu serius lah gitu, cuman kayak kesenggol aja gitu. Terus akhirnya kami udah nggak kondusif, kami putuskan untuk pulang. Nah jadi kita pulang, ya sudah kita naik mobil sama Pak Nusron. Terus kemudian kita mau pulang, mobil kami dihadang. Nah mobil dihadang ya kita nunggu 10 menit lah. Sambil ngobrol dalam mobil, tiba-tiba di luar teriak, mana Pak Nusron, mana Pak Tarino kalau berani sini ya. Kami keluar, loh gimana, ada apa, mau bagaimana lagi gitu. Jadi kami keluar, kami hadapi lah. Kan niatan kami itu adalah mencerahkan dan juga mendengar. Kami ingin dengar sebetulnya apa yang mau disampaikan itu gitu. Jadi sehingga setelah kami keluar terus mereka minta diskusi. Oke, diskusi akhirnya kita duduk di aspal, di jalan, kemudian diskusi. Nah diskusinya itu kemudian ya terjadi diskusi lah gitu ya. Ada pertanyaan kemudian kami jawab dan lain-lain. Terus kami merasa bahwa memang diskusinya itu nggak nyambung gitu. Jadi, dalam hal bagaimana Mas? Ya misalnya kan kami ada yang bertanya misalnya contoh mempertanyakan mengenai food estate atau film pesta babi gitu. Yang jelas kan Pak Nusron juga dituduh menggusur orang Papua, apalagi program cetak sawah kan di Kementerian Pertanian. Ya kami sampaikan ya sudah, mari setelah ini siapapun itu yang merasa ragu ikut saya ajak ke Papua di tempat cetak sawah, di tempat yang pesta babi itu, mari kita lihat bener enggak tuh maksudnya programnya bener enggak, rakyatnya digusur bener enggak, kalau digusur di mana, siapa namanya kan. Jadi kan kita ingin terbuka di situ, cuma nggak mau gitu. Maunya wah nggak nonton. Jadi ya saya merasa akhirnya nggak tahu ya, nggak ada jual beli pertanyaan dan jawaban yang bagus. Jadi akhirnya daripada ini udah deh kita pulang aja, akhirnya kita pulang gitu. Itu aja sih sebetulnya. Kalau saya tanyakan ke Mas Guntur yang melihat
kondisi seperti ini apa? Apa sebenarnya yang bisa kita baca, Mas Guntur? Kenapa diskusinya buntu, bahkan bisa ricuh yang terjadi di UGM berbeda dengan beberapa diskusi yang sudah terjadi sebelumnya, Mas Guntur? Ya, Mbak Friska, semestinya memang mahasiswa yang diundang ya untuk menyampaikan apa yang menjadi motif mereka melakukan kegiatan dalam diskusi tersebut. Namun saya bisa memahami mahasiswa melakukan protes itu karena tempat diskusi itu kan di kampus. Saya juga biasa terlibat dengan acara-acara mahasiswa di kampus, dan biasanya kalau kita kerjasama dengan mahasiswa dan kita tidak ingin merendahkan intelektualitas kampus tersebut, kita juga mengundang, menjadikan pembicara dosen setempat dan mahasiswa setempat, bukan hanya sekedar peserta atau sekedar penonton. Ini untuk menunjukkan bahwa kita mengakui kesetaraan intelektual antara kita dengan kampus yang kita adakan, dan jangan hanya jadikan kampus itu sebagai tempat saja atau tempat sosialisasi. Bicara soal pertanian, soal Pancasila, UGM sangat kaya dengan guru-guru besar, dosen-dosen yang kritis terkait tema-tema tersebut. Jadi kalau saya sendiri menyayangkan ya, tidak adanya narasumber yang berbeda dalam kegiatan tersebut. Padahal yang kita inginkan adalah dialog yang positif, dialog yang produktif, dan tidak hanya dialog atau monolog yang sara, hanya narasumber sejenis, misalnya dari narasumber para menteri saja. Karena yang kita lihat bahwa dalam kampus itu adalah gagasan, dialektika, perdebatan itu yang lebih penting daripada sekedar misalnya sosialisasi terkait apa yang dicapai oleh pemerintah. Saya kira mahasiswa tidak akan mau kalau hanya menyimak presentasi searah tersebut. Dan saya memahami apabila mahasiswa kemudian protes karena melihat kegiatan tersebut tidak lebih dari sebagai bagian dari sosialisasi ataukah disebut dengan propaganda dengan tidak adanya narasumber yang lain, tidak cover both side. Ya boleh saja ada narasumber yang ingin menyampaikan gagasan pemerintah, tapi saya kira dosen-dosen, peneliti, dan mahasiswa di UGM juga punya bahan yang kaya, yang tentu saja bisa memberikan perspektif yang berbeda. Mungkin itu ya yang bisa saya komentari, Mbak Friska. Apakah bottleneck ini juga terjadi pada saat diskusi sehingga memantik adanya kericuhan di tengah diskusi maupun di luarnya? Plus juga tadi salah satu pernyataan dari SEMA UGM adalah pada saat itu mereka mempertanyakan kepada Mas Dar juga Mas Nusron apakah para pejabat ini bersalah atau tidak dengan kondisi Indonesia saat ini, dan mereka menganggap jawabannya tidak memuaskan. Kita akan bahas ini sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Sapa Indonesia Malam masih bersama dengan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang juga hadir dalam diskusi di UGM, juga Guntur Romli, juru bicara PDI Perjuangan. Saya ke Mas Dar. Saya bacakan dulu ini pernyataan dari SEMA UGM official terkait dengan kejadian kemarin. Secara eksplisit kami mempertanyakan kepada Nusron Wahid dan Sudaryono, apakah kalian merasa bersalah dengan kondisi Indonesia saat ini? Mereka secara eksplisit mengatakan tidak merasa bersalah. Pada saat itu ada yang mempertanyakan hal itu, Mas Dar, pada saat diskusi? Ada yang nanya, bahkan kita duduk bersila tiba-tiba nanya masalah tadi kan, pesta babi dalanan kan, kita kemudian ngajak, ya udah kalau nggak percaya ayo kita pergi ke sana gitu ya. Terus mereka kan nggak mau, terus tiba-tiba timbul pertanyaan, apa sih, merasa bersalah nggak gitu kan? Bingung juga ya, maksudnya apa? Salah apa ya? Apa? Maksud pertanyaannya apa gitu ya? Itu sih maksud saya. Saya jujur aja, saya nggak ngeh gitu, nggak dong aja. Maksud pertanyaannya apa gitu? Maksudnya apa gitu? Kok merasa salah nggak? Gue bilang, merasa salah. Ya mungkin tadi nggak sholat subuh gitu kan salah juga kan gitu, iya kan? Tapi kan mungkin bukan itu gitu ya. Atau tadi skip sholat atau skip apa gitu ya. Jadi saya jujur aja ini pertanyaan itu dilontarkan dan saya juga sebetulnya nggak gitu nggak gitu dong juga, dan saya yakin Pak Nusron juga artinya maksudnya apa sih gitu, nggak paham juga gitu, maksudnya apa kita nggak paham jujur aja. Sehingga merasa bahwa karena lontaran pertanyaan dan juga
dan juga kita juga menanggapinya itu kemudian tidak nyambung, terus banyak teriakan dan seterusnya ya. Jadi aku merasa emang nggak bisa diteruskan lah diskusinya lah gitu. Jadi ya makanya akhirnya saya bikin, setelah saya pulang naik mobil, kemudian saya ditanya sama Didit kan, bikin klarifikasi gitu. Ya saya juga mengundang siapapun tadi yang termasuk yang adik-adik yang kemarin sekelompok, teman-teman adik-adik yang kemarin itu juga saya siap untuk diskusi lagi, nggak ada masalah gitu. Termasuk juga adik-adik yang sebetulnya sudah memenuhi tempat tadi ya, bukan yang sekelompok ya, tapi yang mayoritas yang hadir itu sebetulnya sudah baik gitu. Artinya kan memang acara sudah berjalan sekitar 40 menit ya. Jadi sebetulnya saya jujur saja Mbak, saya dalam hal ini kami beritikat baik ya. Orang boleh beropini apapun, termasuk tadi saya hormatilah pendapatnya Bang Guntur, tapi yang jelas ini kan ikhtiar kami, ya tentu saja kalau dibilang misalnya kurang ini harusnya begini, ya tentu saja harusnya dan harusnya itu kan selalu punya banyak harusnya ya, itu relatif lah, itu kan pandangan masing-masing, tentu saja berbeda. Dan kami berusaha untuk ketemu dengan semua kalangan, tidak hanya ketemu dengan mahasiswa, kami ketemu dengan kelompok kiai, kami ketemu dengan kelompok gus-gus, kami ketemu dengan kelompok petani, itu bagian kami di pertanian misalnya, kami ketemu dengan kelompok nelayan, dan kami ketemu dengan kelompok mahasiswa juga di Jakarta ataupun di kota-kota lain sebelum kejadian yang di Yogyakarta. Dan saya jujur saja ini bukan berarti kemudian kami berkecil hati, kemudian sedih, enggak, ya ini satu tantangan bahwa memang ada sekelompok orang yang memiliki pandangan lain, dan tentu saja ini jadi satu PR bagi kami, bagi saya khususnya, mestinya ya mungkin bagaimana ya cara ngasih taunya ya gitu. Maksud saya tetap ingin bisa berdialog dengan siapapun, dengan mereka semua, dan saya membuka dialog itu termasuk barangkali kalau ada orang tuanya yang petani atau ada yang memang mau berkecimpung di dunia pertanian misalnya khususnya ya di bidang saya, ya aku sebagai kakak ya kami siap untuk ketemu, untuk dialog, untuk diskusi, untuk apapun membedah sama apapun kami siap lah. Saya juga nggak sempurna gitu maksud saya, dan program pemerintah itu juga kan pasti ada lah gitu. Kita maunya pupuk itu nyampe semua ke petani, mungkin ada 1-2 yang nggak nyampe. Pupuknya itu harganya diskon 20%, mungkin ada juga yang masih tinggi. Nah itu kita kan butuh juga aspirasi, laporan-laporan dari bawah, termasuk juga dari teman-teman mahasiswa, dan itu kami dapatkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan itu kami sangat grateful lah terhadap apa yang terjadi dengan sebelumnya itu. Mas Guntur, agar saluran kritik disampaikan selugas mungkin, bisa disampaikan secara langsung dengan secara klop begitu, artinya boleh menyampaikan kritik apapun dan dijawab secara lugas. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan, bagaimana memfasilitasinya ya Mas Guntur, agar kejadian kemarin tidak terulang tentunya, dan betul-betul diserap aspirasinya, apa yang jadi kegelisahan masyarakat termasuk mahasiswa, Mas Guntur? Ya Mbak, jadi kalau saya sendiri kan sangat menghormati dan menghargai etika dari Mas Dar tadi yang memang melakukan kunjungan, berdialog dengan semua lapisan masyarakat. Tapi saya kira dalam pertemuan itu kan ada beda-beda. Kita bertemu dengan siapa, terus caranya bagaimana, bukan bermaksud ingin mengajari Mas Dar tentu saja yang lebih ahli terkait dengan kunjungan ini, tetapi dalam tradisi kampus itu kan sangat berbeda. Jadi tidak hanya misalnya mensosialisasikan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah kemudian menampung aspirasi, tapi dalam tradisi kampus kan ada semacam dialektika, ada semacam kritik yang tentu saja jangan menganggap bahwa apa yang sudah kita kerjakan ini sudah benar-benar yang terbaik. Makanya membuka ruang untuk membuka perspektif yang berbeda dari guru besar yang ada di kampus tersebut atau dengan mahasiswa dalam dialog yang setara, saya kira ini bisa menjadi salah satu solusi ya, agar kejadian ini tidak kembali terulang di masa yang akan datang. Karena memang sedih kalau ada misalnya diskusi di kampus kemudian berhenti, kemudian lebih banyak muncul adalah soal emosi dengan kata-kata yang saya lihat juga tidak beratur, tapi ya gimana dalam kondisi emosional memang seperti itu, dan memang ya sudah seharusnya itu dihentikan biar tidak merembet ke hal-hal yang tidak baik, dan kita juga melihat itu tidak ada kekerasan. Menurut saya sudah bagus lah ya, meskipun ya Mas Dar tadi bilang seperti itu.
Tapi menurut saya ya untuk ke depan dalam berdialog dengan lapisan masyarakat ada karakter yang berbeda-beda. Yang ngobrol jauh dengan kiai kan berbeda dengan mahasiswa, dengan dosen, dengan guru besar ya. Format mungkin acaranya juga disesuaikan dengan tempat di mana itu diadakan agar semua pihak bisa memberikan sumbangsih pikiran, tidak hanya monolog dan presentasi searah saja, dan mahasiswa jangan hanya dijadikan sebagai penonton atau pelihat saja, tapi aktif memberikan masukan sebagai narasumber dan juga dosen-dosen yang lain. Itu sih masukan dari saya. Monggo Mas dari tanggapan tadi masukan dari Mas Guntur untuk next. Ya. Terima kasih Bang Guntur. Ya, apapun kami catat ya. Tentu saja hanya memang saya mungkin perlu sampaikan bahwa memang bukan kok kita monolog, kita ngomong terus kemudian mahasiswa yang datang tuh cuma dengerin sih, enggak sih. Jadi kita membuka semacam presentasi awal, habis itu ada tanya jawab. Dan di dalam tanya jawab itu bahkan kami atau kadang-kadang Pak Nusron atau saya itu sering menyampaikan kalimat gini, adili kami gitu. Di forum ini adili kami. Apa yang menggundahkan hatimu, apa yang selama ini jadi undang-undang, apa yang selama ini tentang pemerintah yang apapun sampaikan di sini gitu. Barangkali bisa kita jawab, kita jelaskan jawabannya. Kalau memang dengan berapi-api orang semangat menjelaskan tentang aspirasinya itu, kemudian aspirasi itu ternyata memang belum kami kerjakan, ya kami akan kerjakan gitu. Atau barangkali harus kami klarifikasi, kami jawab. Kalau belum kami kerjakan, bisa jadi menjadi sebuah masukan harus kami kerjakan gitu. Jadi sebetulnya Bang Guntur, terima kasih atas masukannya. Saya really appreciate it. Tapi yang jelas kami dalam mungkin barangkali kalau nanti berkenan Bang Guntur saya bisa WhatsApp link Total Politik di edisi sebelumnya yang kami kerjakan gitu, sehingga kebayang gitu kira-kira penghakimannya. Bahkan kadang kami kalau ditanya terlalu, mohon maaf, misalnya ditanya pertanyaan-pertanyaan terkait pertanian gitu, kami nanti aja deh, kalau pertanian WA aja gitu, tanya yang lain-lain deh, isu-isu aktual gitu. Kadang-kadang kita men-challenge adik-adik mahasiswa itu untuk bertanya yang lebih sulit gitu, Bang Guntur. Tapi saya really appreciate it atas koreksi atau masukan dari Bang Guntur. Mungkin kita juga bisa, tentu saja ketemu petani, kiai, dan mahasiswa tentu treatmentnya pasti berbeda, Bang. Pasti. Di kesempatan berikutnya kita berharap ruang kritik ini bisa dibuka seluas-luasnya dan ada diskusi yang lebih produktif lagi agar masukan kegelisahan masyarakat bisa disampaikan dengan baik dan dijawab langsung oleh Mas Sudaryono dan para pejabat di pemerintahan Pak Prabowo. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Wakil Menteri Pertanian Mas Sudaryono. Terima kasih juga Mas Guntur Romli, juru bicara PDI Perjuangan. Selamat malam.